Pemirsa, saksi ahli hukum pertambangan Abrar Saleng menilai kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah seharusnya menggunakan Undang-Undang Minerba yang jelas mengatur soal tindak pidana pertambangan, bukan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Iya, di dalam Undang-Undang Pertambangan setiap pemegang izin usaha memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi hingga menempatkan dana reklamasi dan dana tambang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa bos CV Venus Inti Perkasa Tamron. Sidang kali ini masih mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa. Dua saksi ahli meringankan terdakwa adalah ahli hukum pertambangan Abrar Saleng dan ahli tindak pidana korupsi Mahmud Mulyadi. Menurut Abrar Saleng, dalam kasus Tata Niaga Timah seharusnya bukan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan menggunakan Undang-Undang Minerba yang jelas mengatur soal tindak pidana pertambangan mulai dari pasal 158 hingga pasal 164. Berkaitan dengan kerugian negara berdasarkan lingkungan, Abrar menilai di dalam Undang-Undang Pertambangan setiap pemegang izin usaha pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi hingga menempatkan dana reklamasi dan dana tambang. Bahkan dalam pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, mineral dan batu bara menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dalam kewajiban tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Mestinya yang digunakan untuk melakukan ini tindak pidana itu adalah Undang-Undang Minerba. Karena Undang-Undang Minerba sudah jelas juga mengatur tentang tindak pidana pertambangan mulai dari 158 sampai 164. Berkaitan dengan kerugian negara berdasarkan lingkungan, di dalam Undang-Undang Pertambangan setiap pemegang izin usaha pertambangan memang ada kewajiban untuk melakukan reklamasi. Rencananya sidang lanjutan Tata Niaga Timah akan kembali digelar pada Kamis 21 November mendatang. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap bos Sriwijaya Air Henry Lee atas kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah. Iya, Henry ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta akibat perbuatan dan puluhan tersangka lainnya. Negara dirugikan sekitar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran tersangka Henry Lee dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan, Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN. Biji timah yang dilebur dari hasil kerjasama dua perusahaan tersebut berasal dari CV BPR dan CV SVS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Adapun tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Henry Lee, yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa. Seperti diketahui, Henry telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024 lalu. Selang 7 bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin 18 November, Henry berhasil ditangkap oleh penyidik di Bandara Suta, Tangerang ketika kembali dari Singapura.